Pemirsa dulu sekarang, puasa kayak gini pasti pengen berbuka dengan yang manis dan juga unik ya. Apa itu? Wah, ternyata itu bukan lampu hias ya pemirsa. Tapi ini adalah minuman yang bercahaya. Kok bisa ya? Oh, ini dia nih yang lagi ngehits di media sosial, Glowing. Karena unik, siapapun yang beli minuman bercahaya ini pasti deh langsung update. Biar kekinian. Glowing dipelopori pertama kali di Indonesia oleh pria yang akrab disapa Philbert ini pada Januari 2016 lalu. Terbilang masih baru, Glowing saat ini baru bisa kita temui di bazar-bazar di Jakarta. Nah, dengan mengandalkan media sosial seperti Instagram, Glowing mampu menarik perhatian banyak orang karena keunikannya. Kalau yang ngebedain sendiri itu dari beberapa layer warna mocktail kita. Kita punya sampai 3 layer warna. Mungkin yang lain ada layer juga, cuman hanya 2. Hanya kalau kita sampai 3 layer warna dan itu bisa nyala atau glow in the dark. Pemirsa, minuman dengan layer warna-warni dan es yang menyala-nyala kayak gini tersedia dalam 4 rasa. Ada Safarilla, Milky Fruity, Thai Velvet, dan Honeydew. Nah, siapa sangka sih ternyata untuk membuat minuman bercahaya Glowing ini simple kok. Pertama, masukkan sirup grenadin dengan takaran yang disesuaikan dengan ukuran wadah minumannya. Lalu, masukkan es batu dan es spesial ini. Eits, tapi es yang ini nggak bisa dimakan ya. Ini adalah LED Ice Cube atau LED berbentuk es yang pastinya sudah teruji dan aman kok kalau dicampur dengan air yang akan diminum. Berikutnya, masukkan sirup beluk kurasau untuk membuat layer tingkat 2. Dan terakhir, masukkan campuran jus jeruk dan nanas untuk layer tingkat 3. Minuman Glowing sudah jadi deh. Eits, tapi sebelum diminum harus dikocok dulu supaya campurannya menyatu. Dan kalau sudah dikonsumsi, es LED-nya nggak bisa dipakai lagi buat dicampur di minuman, alias cuma bisa sekali pakai. Tapi kalau buat mainan sih bisa kok. Kalau tadi minuman bercahaya, sekarang ada juga makanan bercahaya. Lihat aja kue ini, bisa bercahaya dalam gelap. Padahal sebenarnya cara pembuatannya sama aja kok kayak kue pada umumnya. Nah, salah satu rahasia untuk membuat cupcake yang bisa menyala dalam gelap adalah air tonik. Di mana kandungan kina inilah yang membuat air tonik berpendar di bawah sinar ultraviolet. Pemirsa, kalau dulu cahaya hanya dikenal sebagai penerang dalam gelap, sekarang konsep serupa dimanfaatkan dalam bentuk lain, yaitu pertunjukan seni tari. Seperti adegan dalam film Step Up ini yang menggunakan lampu sebagai bagian penting dari keseluruhan penampilan tariannya. Nah, adegan kayak gini ternyata nggak cuma ada di film luar negeri pemirsa. Di Indonesia pun ada loh. Ya, Forever Dance Crew yang terletak di Jakarta Timur ini adalah pusat pelatihan tari yang juga menampilkan tarian dengan konsep bercahaya dalam gelap.
Ini dia penampilan dari Forever Dance Crew. Karena tariannya menggunakan lampu LED, jadi bisa disebut dengan LED Dance pemirsa. Wah, keren ya! Hey yo, crank it! Yo. Nah, untuk penampilan LED Dance yang keren gitu, ternyata butuh persiapan khusus. Karena LED Dance beda dari tarian biasanya. Kalau LED Dance itu ada satu part yang beda banget sama tarian lain, itu kita harus ngafalin lampunya sendiri juga. Jadi selain nari juga kita harus tahu kapan mati, kapan nyala, kapan ganti warna. Iya, LED. Ini dia nih alat-alat yang harus dipersiapin. Ada baterai yang akan mengalirkan listrik ke lampu LED-nya, kostum khusus berwarna hitam, remote yang akan mengontrol warna-warni lampu, dan juga kacamata besar ini. Nah pemirsa, kita udah lihat tadi alat-alat untuk persiapan LED Dance. Steven, gimana kalau sekarang kamu tunjukin ke pemirsa dulu sekarang gimana caranya masangin alat-alat ini nih ke tubuh dancer? Oke. Oke. Penari yang udah pakai kostumnya ditempeli LED sesuai dengan bentuk konsep tarian. Setelah lengkap dipasangi dengan baterai dan juga kacamata, baru deh diuji coba dengan remote berfungsi atau tidaknya berbagai warna lampu yang akan ditampilkan nanti. Wah, akhirnya nyala nih pemirsa. Jadi penasaran kalau misalnya di tempat gelap kayak apa sih? Saatnya lampu dimatikan nih, supaya semakin terlihat efek cahaya warna-warninya. Mesti hati-hati dan fokus kalau menari dengan lampu yang menempel di tubuh kayak gini. Karena penari nggak boleh sampai tersangkut kabel di kostum. Dan ternyata, penari juga harus selalu ingat warna apa aja yang akan ditampilkan di panggung. Soalnya, kendali warna di remote sepenuhnya dipegang oleh penari tersebut. Yap, makanya yang ikut serta dalam menampilkan LED Dance biasanya mereka yang sudah profesional pemirsa. Jadi nggak bakal saling nabrak deh, sekalipun lampu panggung dibuat sangat gelap. Well, selain untuk pertunjukan seni seperti tarian, konsep bercahaya dalam gelap juga digunakan dalam olahraga. Yap, olahraga lari tahunan yang diselenggarakan di beberapa kota di Amerika ini mengusung konsep yang unik. Peserta yang mengikuti acara Foam Glow Run 5K harus menggunakan aksesoris yang mengeluarkan cahaya untuk menyemarakan acara yang diikuti oleh ribuan orang ini. Karena konsepnya yang glow in the dark, makanya acaranya dimulai baru saat memasuki senja. Gak cuma bermain dengan aksesoris menyala, di sini peserta juga pasti bakal kehujanan. Tapi uniknya, hujannya adalah hujan busa. Tuh lihat, selain ajang berolahraga, ini bisa jadi pertunjukan yang menarik ya pemirsa. Kalau mau melukis biasanya pakai cat, kuas, dan juga kanvas. Tapi sekarang saya mau ajak pemirsa ketemu teman saya untuk melukis, tapi pakai cahaya. Ya pemirsa, dulu sekarang masih bermain-main dengan cahaya nih. Nah, sebelum mulai melukis dengan cahaya, harus persiapin dulu properti yang bakal digunakan nanti. Yang berwarna-warni ini adalah light stick pemirsa. Ini adalah salah satu yang akan digunakan nanti. Light stick ini akan bercahaya dalam gelap karena berisi fosfor, yaitu zat yang dapat berpendar dalam gelap. Light stick inilah yang dipakai untuk melukis sebagai sumber cahaya dan kuas.
Model hanya perlu menggerakkan tangan, menggambar bentuk yang diinginkan, dan voila, terciptalah hasil yang cantik seperti ini. Wah, huruf S, inisial siapa tuh? Gak cuma dengan light stick warna-warni ini, tapi bisa juga kok menggunakan sumber cahaya lain dari senter misalnya. Akhirnya. Coba lihat dong gimana hasilnya. Wah, Oke kan? wow, keren. Buat cover film. Kalau boleh tahu sebenarnya ini teknik fotografi apaan sih? Ini namanya teknik fotografi light painting kayak gitu. Jadi kita bikin kamera shutter speednya direndahin. Terus habis itu kita shoot, terus kita mainin si ini ya tadi, si light sticknya. Terus habis itu tinggal ditambahin cahaya lagi, jepret. Kayak gitu. Jadi ntar jadinya begini deh fotonya. Oke. Gitu. Yang ini aku suka banget nih, Kak. Aku juga suka ini. Nah, pemirsa, light painting atau melukis dengan cahaya ini adalah salah satu jenis fotografi yang banyak digandrungi nih. Bob Surjodipuro sebagai pelaku profesi fotografer profesional pun sudah sejak lama mempelajari teknik ini. Memotret dengan light painting mengandalkan penggunaan creative shutter speed pada kamera yang dibuka dalam waktu yang cukup lama. Lalu memotret dalam kegelapan dan mengarahkan sumber cahaya pada beberapa titik objek foto dalam rentang sepanjang shutter terbuka. Sehingga hasilnya adalah hanya daerah yang diterangilah yang akan terekam di foto. Teknik light painting pertama kali dilakukan oleh Man Ray, seorang wartawan di Amerika pada tahun 1953. Hasil karyanya pertama kali dipamerkan pada sebuah seri berjudul Space Writing. Sekarang udah banyak orang yang bisa membuat light painting sendiri, bahkan kreativitasnya mampu menciptakan berbagai inovasi gambar yang menarik. Siapapun pasti tahu film fenomenal ini, Star Wars. Ada banyak alasan mengapa banyak orang menyukai film yang tayang pertama kali di tahun 1977 tersebut. Salah satunya adalah karena lightsaber. Yap, senjata khas bercahaya dalam gelap ini memang menjadi ikon dalam film Star Wars. Pertarungan dengan kilatan warna ini memang menarik untuk dilihat. Tapi, pernah membayangkan kalau lightsaber ada di dunia nyata dan bisa dimainkan? Nah, ini dia para pecinta Star Wars yang menghadirkan lightsaber di dunia nyata. Tapi, pedang lightsaber yang dimiliki komunitas lightsaber hanyalah bentuk replika dari film Star Wars. Kalau di film aslinya dan diaplikasikan ke dunia nyata, membuat lightsaber dengan teknologi laser butuh sumber listrik yang sangat besar yang mampu membuatnya memotong baja dengan mudah. Nah, kalau pedang lightsaber ini terbuat dari lampu yang juga dilapisi polikarbonat, yaitu kaca yang digunakan oleh pesawat. Sehingga lightsaber ini sangat kuat, walaupun harus beradu secara keras dengan lightsaber lainnya. Harga lightsaber juga variatif pemirsa, mulai dari 1,5 sampai dengan 10 jutaan rupiah. Gak cuma lightsabernya pemirsa, bahkan komunitas lightsaber ini juga menghadirkan pertarungan menggunakan lightsaber seperti adegan film. Eits, tenang aja, ini hanya rekayasa kok. Saat berkumpul, selain melatih gerakan yang ada di film Star Wars, komunitas ini juga menciptakan koreografi baru yang gak kalah menarik untuk dilihat.